Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya saudara-saudara dan sobat-sobat semua? Hari Minggu, hari untuk berlibur. Bagi yang berlibur, bagi para pekerja, bagi para teman-teman yang tidak libur, nih saya temani dengan cerita-cerita lucu tapi tetap punya makna. Kali ini saya mau mencoba membahas filosofi huruf G. Jadi memang orang bahasa dan sastra seperti saya itu memang manusia kurang kerjaan. Saya alumni Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada. Jadi sebuah huruf itu bisa dianalisa, bisa dikaji dengan berbagai macam sudut pandang. Sebuah huruf bisa diulas berlembar-lembar dan dari sudut pandang hermeneutik, filosofis, antropologis, dan lain-lain. Dan masih banyak lagi lah. Bahkan dalam Al-Quran ada beberapa huruf yang kita harus menerjemahkan sendiri maknanya. Walaupun di sana ada simbol-simbol juga, ada artinya, tetapi bagi orang yang mau berpikir disuruh memberi simbol sendiri. Misalnya ada alif lam mim, ada shod, ada nun, ada yasin, macam-macam lah. Nah, dalam huruf Indonesia sama itu ternyata juga punya filosofi, punya sesuatu yang bisa diberi makna. Tetapi tentu bagi orang yang mau berpikir, contoh huruf G di dalam kata-kata di Indonesia ternyata banyak memberi simbol tanda-tanda kesuksesan, keberhasilan, kemegahan, dan makna-makna lain lagi. Contoh huruf G dalam kata-kata Gramedia itu adalah sebuah simbol atau menunjukkan bahwa simbol kesuksesan dari penerbitan atau toko buku, jaringan toko buku raksasa di Indonesia. Ini contohnya huruf G dalam huruf pertama di kata Gramedia. Ada lagi huruf G di dalam kata-kata gudang garam. Itu juga sebuah simbol perusahaan rokok raksasa yang berada di Kediri pusatnya. Kediri, Indonesia. Artinya juga simbol sebuah perusahaan rokok, bahkan saya kira paling besar di Indonesia. Ya kan? Ini ya dulu barangkali pencipta kata-kata gudang garam itu mempertimbangkan G di awal itu. Dan konon penemunya adalah seorang kiai ampuh, Kiai Hos dari Kediri yang memberi nama gudang garam itu. Tapi ini konon ya, namanya konon itu artinya saya secara literatur belum pernah dapat, tetapi dari bisik-bisik, dari obrolan kita tahu.
Berikutnya huruf G yang menjadi kata depan seorang seniman atau artis zaman dulu, yaitu Gombloh. Gombloh itu nama depannya kan G. Itu simbol artis yang top. Saya kira zaman tahun-tahun kelahiran 64, kemudian 70 itu masih kenal lah dengan orang-orang yang kelahiran 60-an, kelahiran 70-an. Nggak tahu kalau kelahiran 80-an masih bisa mengenal Gombloh nggak. Pelawak ada juga yang dengan huruf depan G, Gogon, yang terkenal dengan apa itulah jongkok lucunya itu. Sri Mulat ya, grup Sri Mulat. Saya kira banyaklah kata-kata yang dimulai dengan huruf G dan mengharap atau memiliki makna kesuksesan, keberhasilan, kemegahan. Perusahaan negara BUMN Garuda adalah juga sebuah perusahaan top dunia penerbangan, walaupun hari ini katanya top ruginya. Nah, ini ada huruf G lagi yang disematkan di depan sebuah kata nama dari salah satu capres, yaitu Ganjar Pranowo. Nah, Ganjar Pranowo juga huruf depannya pakai G. Cuman untuk yang satu ini, jujur saya belum tahu apakah huruf depan G yang menempel pada nama Pak Ganjar Pranowo ini akan menjadi atau akan mengulang huruf-huruf G yang lain tadi itu. Semua sukses, semua bangga, semua berhasil. Lah G yang menempel pada nama Pak Ganjar Pranowo, sekali lagi jujur saya belum tahu simbol artinya apa. Jadi apakah simbol kesuksesan menyapres, apakah sukses kelak terpilih menjadi presiden, atau sukses yang lain saya belum tahu. Tapi kalau jadi gubernur ya lah sudahlah. Tapi kalau untuk jadi presiden, G yang ini apakah bisa seperti G yang lain yang di depan-depan tadi itu? Masalahnya adalah huruf G pada kata Ganjar apakah bisa mengalahkan huruf A pada kata Anies. Jadi G pada Ganjar apakah bisa memenangkan pertarungan dengan huruf A, Anies Baswedan. Jadi marilah kita maknai ini sebagai sebuah simbol perang huruf. A dan G menang mana ya? Kalau AG digabung itu simbol kendaraan di Jawa Timur, di Kediri sana AG. Kalau G saja itu di Tegal. Tetapi inilah ya, saya orang sastra, saya orang bahasa, suka otak-atik kata, suka otak-atik huruf. Nah, mungkin bagi Anda, ya bagi yang nonton channel saya ini, yang nonton konten saya ini, dan masih sulit atau kurang paham dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi soal G tanda kesuksesan, tapi juga ada G yang kemungkinan kalah dengan A. Ini makanya saya bilang kemungkinan loh, kan kita sama-sama nggak tahu toh.
Jadi sekali lagi bagi kalian yang kurang paham dan kurang mampu memahami makna kata yang saya jelaskan di depan, barangkali memang Anda itu juga masuk dalam kata-kata, masuk juga dalam simbol G yang lain. Jadi bisa saja Anda itu karena nggak paham-paham juga saya jelasin yang dari depan tadi, G, ada G Gudang Garam, ada G Gramedia, ada G Garuda, ada G Ganjar Pranowo. Kok bisa G kalah sama A? Ya ini namanya kan orang bahasa yang ngomong. Sekali lagi mungkin bagi Anda yang kurang paham, mungkin memang Anda termasuk kelompok orang yang masuk G juga. Hanya G yang goblok. Ya tapi ini kan kata-kata ya bro, ya teman. Ya bagi yang kurang sepakat silahkan berkomentar, bagi yang sepakat ayo kita berdiskusi ria. Salam waras dari saya, Peci Miring Ahmad Bahar. Moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.